Oke guys, balik lagi di channel kita Putih Abu-Abu by RC Channel. Kali ini kita bakal ngebahas seperti biasa, semua seputar tentang Putih Abu-Abu, masa-masa SMA, kehidupan kita, pengalaman kita di SMA. Gua Christian White Dan gua Rizky. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas tentang nggak bayar SPP, ujian nggak boleh masuk kelas. Satu lagi cabut sekolah. Mudah-mudahan pengalaman kita dirasain sama teman-teman juga, terus dapat nilai positifnya juga ya. Mudah-mudahan ya. Yang pertama kita mau bahas sekarang apa dulu? Cabut sekolah apa nggak bayar SPP, nggak boleh masuk kelas? Oke, hari ini kita konten pertama kita ngebahas telat bayar SPP, nggak boleh ikut ujian. Nah, ini yang biasa dialamin banyak orang ya. Kalau misalnya nggak bayar SPP, nggak boleh masuk kelas. Nggak bayar SPP, nggak boleh masuk sekolah. Tujuannya sekolah kita belajar ya, bukan buat bayar ke sekolah doang kan? Iya betul. Kenapa nggak boleh masuk gitu kan? Terus kita belajar gimana? Masuk kan bolos gitu. Udah gitu ada juga yang peraturan nggak bayar SPP, nggak boleh masuk kelas, tapi nggak boleh pulang juga. Terus kita ngapain gitu kan? Iya betul. Masa pendidikan jadi kendala gara-gara uang ya? Iya. Harusnya kan bisa dipertimbangkan lagi dari pihak sekolahan ya. Nah, lu punya pengalaman nggak tuh? Lu telat nih bayar SPP, pas ujian lu nggak boleh masuk. Punya pengalaman nggak? Kalau gue sih untuk pengalaman kayak gitu pernah sih. Waktu itu nunggak 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nunggak 1 bulan atau 2 1 bulan? atau 2 bulan. Nah, pas nunggak itu ceritanya gue masuk nih. Gue datang sekolah, niat untuk belajar, emang belajar. Padahal gue cuma bawa sepatu bola sama buku 1. Tapi masih bilang niat belajar, yang penting gue bawa buku ya kan. Iya. Sekolah padahal cuma bawa sepatu sama buku 1 ya? Iya. Terus akhirnya pas gue di selang berapa jam gue masuk di kelas, gue awalnya boleh langsung dulu tuh ke kelas. Ternyata agak nggak lama pelajaran kedua gue dipanggil ke TU untuk menyelesaikan administrasi. Setelah gue sampai di TU, gue tanya, kira nunggak berapa bulan? Iya. Ternyata gue nunggak 2 bulan, 1 sampai 2 bulan lah. Gitu. Terus ceritanya saat gue balik ke kelas, ternyata gue nggak boleh masuk, nggak boleh meneruskan gue belajar. Jadi gue disuruh pulang. Nah, gue bingung, kenapa sih kok aneh banget gitu. Gue nunggak 2 bulan dan gue nggak boleh belajar di sekolah. Tetap nanti ujung-ujungnya pasti gue bayar. Maksudnya bukan gue sombong gimana ya. Ujung-ujungnya pasti nanti akan terbayarkan gitu nanti. Iya, karena kan kita sekolah bukan setahun 2 tahun ya, kan 3 tahun ya. Benar. Nggak mungkin kan kita gara-gara nggak bayaran sebulan terus kita nggak masuk lagi ya. Benar. Harusnya jadi bahan pertimbangan buat sekolahan ya. Selain itu Selain itu sih udah ada lagi sih. ada lagi. Habis itu lu pulang tuh gara-gara. Nah, akhirnya gue harus pulang ya, gue harus pulang. Itu pengalaman temen gua tuh, nggak bayar SPP, pas ujian nggak boleh masuk kelas. Harusnya bisa jadi bahan pertimbangan sekolahan ya. Karena kan kita sekolah nggak cuma sehari 2 hari ya, di situ kan kita lama ya. Kasihan kan buat siswa-siswa lain yang belum bisa bayar, bukan nggak mau bayar kan kita ya, tapi belum bisa bayar, tapi ujian jadi ujian nggak bisa. Pengalaman temen gue juga pernah punya pengalaman nih. Kebetulan emang gue langganan nunggak waktu SMA, jarang bayaran, telat terus ya kan. Langganan nunggak juga ya, bukan langganan orang dagang biasa gitu ya. Orang beli gitu, langganan gitu ya. Ada langganan nunggak. Langganan nunggak gue, asli setiap mau ujian selalu gue di luar kelas. Malah capseknya itu dari tahun ke tahun temurun dia hafal sama keluarga gue, karena gue kebetulan satu keluarga sekolah di situ kan. Setiap bulan, setiap mau ujian selalu tuh biasanya gue di luar kelas. Karena memang gue nunggaknya terlalu parah sih, 5 bulan, 6 bulan. Tapi kan akhirnya dibayar juga. Nah cuman yang gue bingung, setiap ujian orang tua dipanggil, terus ditanya kenapa belum bayaran. Harusnya sih kalau menurut gua ya, harusnya anaknya ujian aja dulu. Masalah nanti dia belum bayar kan urusan sama orang tua, kan kasihan anaknya. 12 aja. Bisa belajar yang untuk belajar sebenarnya utamain ya. Iya, pendidikan itu kan katanya penting ya kan. Nah, pengalaman
pengalaman itu bukan cuma di waktu gua kelas 1, tapi kelas 2, kelas 3, bahkan sampai ujian. Kalau ujian kita dulu UAN atau UAS ya? Ujian akhir UAN. sekolah apa? UAN. UAN ya. Bahkan sampai gua UAN pun hampir nggak ikut UAN. Gara-gara masalah SPP doang. Cuma gara-gara SPP terus nggak boleh UAN. Nggak boleh UAN. Terus nanti kalau misalnya lu nggak ikut UAN, lu nggak bakal lulus itu. Iya, kan sayang banget kan cuma gara-gara SPP. Pokoknya intinya dari pengalaman kita berdua ya bisa jadi bahan pertimbangan untuk sekolah ya masalah SPP ini ya. Kasihan buat teman-teman yang belum bisa bayar tapi jadi nggak bisa ikut ujian ya kan. Apalagi banyak kita juga punya pengalaman teman-teman kita yang pintar banget orangnya, juara provinsi, juara kabupaten ya. Tapi karena dia nggak sanggup bayar SPP, jadi terkendala belajarnya. Kan sayang banget ya. Prestasi juga ya. Nah itu pembahasan kita tentang kita nggak boleh ikut ujian karena nunggak SPP. Nah satu lagi kita mau bahas apa Nah, nanti? yang kedua nih ya. Untuk pembahasan yang kedua, cabut sekolah. Ini ya, kalian yang biasa. Ini biasanya anak cowok nih, anak cowok ya, zaman-zaman. Cewek juga ada kadang. Oh iya iya. Kadang ada bandel juga nih cewek. Tapi cabut sekolahnya bukan ke kantin. Kemana tuh? Ke mall, gitu kan pas cewek kan. Nah, Jam ini. 9 pagi, ya, jam 7 sampai jam 5. Hah? Jam 8, setengah 8, jam 8 nyampe di sekolahan, tapi nggak masuk kelas. Nggak masuk kelas. Naik Ini angkot lagi sampai ke kayaknya mall. banyak yang ngerasain nih cabut sekolah nih pasti nih teman-teman kita nih. Coba kalau lu kira-kira dalam 1 tahun bisa berapa kali cabut sih? Atau dalam sebulan atau dalam seminggu deh? Kalau zaman-zamannya dulu sekolah tuh SMA. Oh, gue sih nggak pernah cabut deh, naik baik-baik. Iya. Enggak. Gue nggak pernah cabut. Tapi Nah. kalau telat nggak boleh masuk, akhirnya gue cabut. Ada cabut ya. Kalau biasanya kan kalau berdasarkan pengalaman teman-teman SMA biasanya tuh yang cabut karena mau nongkrong main biliar atau ngerokok atau di mana di tempat tongkrongannya ya. Nah kebetulan gue nih jarang dapet uang jajan waktu SMA. Jadi kalau gue cabut nggak bisa nongkrong juga. Mending gue masuk sekolah aja. Oh iya. Iya. Jadi pengalaman gue cabut terbatas nih Nah, terbatas. masalahnya kan kita kan di sini ngomong belak-belakan ya. Nah, Ada omnya soalnya. Jadi ketahuan dong. ya enggak, tapi kebiasaannya dulu kalau teman-teman gue mau cabut itu biasanya ke rumah gue. Eh, Iya, almarhum nyokap gue juga sering bilang, udah kalau misalnya teman-teman yang cabut, udah main aja ke rumah, kamu bilang aja sakit. Jadi tuh rumah gue dipakai buat tempat tongkrongan anak-anak yang nggak mau sekolah. jadi base camp ya. Jadi base camp. Nah, jadi untuk pengalaman gue cabut tuh terbatas, jarang banget gue malah hampir nggak pernah kayaknya selama gue sekolah. Jadi pengalaman cabut mungkin di teman-teman biasanya kan kalau kita ngomongin nggak masuk sekolah atau cabut sekolah itu kan biasanya tanda kutip anak-anaknya nakal ya biasanya. Nah kebetulan gue waktu itu bukan anak nakal. Mana hotel bandel. Bandel Badung. Nah itu pembahasan kita tuh tentang telat bayar SPP sama cabut sekolah. Cabut sekolah. Nah kira-kira nih dari pembahasan dua ini poinnya apa sih menurut lu? Telat bayar SPP terus nggak boleh ikut ujian, dipanggil orang tua, terus cabut sekolah, motivasinya anak-anak cabut sekolah tuh apa sih? Menurut tuh poin-poinnya apa nih yang kita omongin? Kalau gue sih bingung juga ya. Karena gue nggak biasa untuk ngasih sesuatu hal-hal positif. Enggak. Kalau yang gue masih bingung sampai sekarang, coba deh lu pikirin, kita SMA dikasih uang jajan, disuruh belajar, enak cuman belajar doang, pulang ya kan, besok sekolah lagi dikasih uang jajan, nggak usah mikirin aneh-aneh. Masih ada yang cabut. Baru sadarnya nih sekarang ini nih, ya kan? Nah jadi buat teman-teman sebelum nyesel ya kawan ya, sebelum nyesel kita kan pernah ngalamin nih ya kan. Udah deh teman-teman SMA nih gak usah cabut-cabut. Pertama susah nih uang ya kan. SMA lu dikasih uang datang ke sekolahan tinggal belajar, udah tugasnya belajar nggak usah mikirin aneh-aneh. Tinggal minta doang. Tinggal minta doang, lapar tinggal pulang makan, pulang sekolah mau main-main ya kan. Nggak ada nilai plusnya sama sekali deh cabut-cabutan, paling cuma buat gaya-gayaan doang ya. Udah nggak usah ngurus-ngurusin pusing lah nyari duit. Iya, jadi nggak penting lah cabut-cabut ya, nggak penting. Dan rasanya pas gue udah kerja sekarang ini udah punya anak, ya kan nyari duit ternyata begini tuh. Baru kerasa ya, nyesel ya jadinya ya. Kita dulu zaman dulu cabut ya. Nah itu poin tentang cabut. Kalau poin tentang telat bayar SPP gimana menurut lo? Kalau misalnya untuk poin di membayar SPP
itu sih ya kalau bisa ya untuk yang kelas sekolah jangan sampai lah sampai kayak gitu, karena kalau sampai kayak gitu sama aja menghambat anak-anak kita yang mau belajar ya. Paling inti poinnya adalah kita menyampaikan bahwa perlu pertimbangan buat sekolah-sekolah. Sayang kalau misalnya memang anak ini berbakat atau anak ini pintar tapi ujiannya harus ditunda, kan sayang banget. Poinnya di situ ya. Kalau misalnya mungkin ada dari pihak sekolah ada surat teguran ke orang tua, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu gitu. Tapi kalau anak mau ujian aja ya. Kasihan kalau ditunda-tunda ya. Nah, kalau anak hanya menjalankan tugas untuk belajar. Iya, karena masalah uang kan sama orang tua ya. Kasihan ya. Tidak untuk memikirkan hal-hal yang ke arah administrasi. Iya, udah ada bagiannya masing-masing ya. Anak sekolah, orang tua yang bayar. Ya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai anak nggak boleh ikut ujian lah, kasihan lah ya. Oke, berarti channel kita hari ini kelar ya, pembahasan kita tentang cabut sekolah sama telat bayar SPP. Kira-kira menurut lo teman-teman kita banyak yang ngerasain kan telat bayar SPP sama cabut sekolah? Kalau untuk telat bayar SPP sih mungkin beberapa wilayah, beberapa kalangan mungkin pernah ada banyak yang ngalamin. Iya, pernah. Nggak semua ya? Nggak semua. Cuman kalau misalnya untuk cabut pasti semua udah pernah ngalamin. Terutama yang cowok-cowok ya, terutama yang cowok-cowok. Nah, poin-poinnya juga udah kita kasih, motivasinya juga udah kita kasih ya kan. Kalau emang bener banyak yang ngerasain bisa like, terus apa lagi Mas? Subscribe sama komen. Terus kalau punya cerita-cerita seru juga zaman SMA ya, jangan lupa di komen, siapa tahu kita bisa bantu bikin ceritanya. Nah, oke. Untuk kalian yang masih sekolah, hubungin aja, komen aja di bawah nih, komen di bawah. Nanti ceritanya kayak gimana. Mungkin kalau misalnya emangnya next mungkin akan ada yang diundang lah ya, gitu, yang diundang. Mungkin dari teman-teman lawas kita lah, gitu kan, akan diundang. Itu bakalan jadi visi misi kita ya. Kita bakalan datengin teman-teman sangkatan kita, ngobrol bareng tentang apa ya, pembahasan tentang putih abu-abu. Pokoknya pengalaman kita waktu SMA itu rencananya kita ke depan bakalan ngedatengin teman-teman kita ya. Karena kan setiap orang punya pengalaman yang beda-beda ya. Nah, untuk yang sekarang, jadi kalau misalnya yang punya ngerasain hal-hal yang sama, silahkan komen aja di bawah. Jangan ragu dulu untuk komen. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe, like, karena subscribe like itu gratis, oke? Mantap. Oke, kalau gitu see you on the next video. Our video. Gua Christian White Dan gua Rizky. Bye bye.